Halo Sobat Tani semuanya, eh, jumpa lagi dengan saya. Eh, Sekarang saya lagi memetik eh, kakao. Kebetulan masih banyak yang harus saya petik, tapi di sela-sela eh, aktivitas saya sempatkan diri untuk membuat video ini. Baik, jadi hari ini kita akan bahas tentang pasca panen. Jadi teman-teman semuanya, di daerah saya sekarang ini musim buah kakao hampir berakhir. Walaupun demikian masih kelihatan ada muncul berbunga kembali, walaupun tidak sebanyak seperti di panen besar. Oke, jadi kali ini kita akan bahas apa yang harus dilakukan pasca musim panen. Oke, jadi sedikit lagi kita akan memasuki masa pasca panen besar. Mungkin di daerah teman-teman juga sama. Untuk daerah saya, karena saya sudah memanennya beberapa kali dan panennya biasanya 2 minggu sekali. Jadi hari ini kita akan bahas apa yang harus dilakukan pasca panen. Jadi setelah melakukan pemanenan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, biasanya pasca panen itu kita boleh melakukan pemupukan. Jadi yang harus kita persiapkan adalah pupuk. Saran saya sebaiknya menggunakan pupuk organik daripada pupuk kimia. Alasannya pupuk kompos atau pupuk kandang kalau ditaruh pada tanaman, khususnya pada tanaman kakao, karena kita membahas tentang kakao, dia bisa langsung akan menyatu dengan tanah dengan mudah, cepat terurai tanpa harus dibantu dengan air hujan. Lalu kalau kita menggunakan pupuk kimia, berarti harus dengan cara dikocor atau dicampur dengan air. Tapi untuk cara ini, kalau tanaman kakaonya cukup banyak, akan merepotkan atau memakan waktu yang cukup lama untuk pemupukan. Lalu penghitungannya, kenapa saya bilang panen habis setelah panen diberi pemupukan, karena penghitungannya dalam setahun kita memberikan 2 kali pupuk. Oke, itu yang pertama. Jadi persiapan pertama yaitu pupuk, tapi saran saya menggunakan pupuk kandang. Oke, yang kedua yaitu pemangkasan. Jadi setelah pasca panen, kita juga boleh melakukan pemangkasan dengan catatan pangkas pasca panen berbeda dengan pangkas awal musim buah, karena untuk alasannya nanti saya akan buatkan di video kali berikut. Yang pastinya bahwa tidak semua cabang harus yang tidak berguna harus dipangkas. Jadi walaupun namanya pangkas besar, tapi kita harus memperhatikan jumlah cabang yang kita potong dalam satu pohon kakao. Oke, jadi mungkin itu saja. Oh ya, saya lupa. Jadi sambil menunggu pasca panen, teman-teman juga bisa melakukan pembuatan pupuk kompos sendiri. Kalau teman-teman memiliki banyak waktu. Kebetulan saya sendiri, saya memiliki pekerjaan yang lain, jadi waktu saya kurang. Untuk pupuk kandangnya, mungkin pupuk organiknya mungkin saya membelinya. Kebetulan di daerahku ada tempat yang menjual pupuk organik. Lalu saya ceritakan sedikit mungkin bagaimana efek pemberian pupuk ini, karena dari tadi saya membahas tentang pupuk. Kakao ini, kebun ini sudah sekitar beberapa tahunan, sekitar mau 12 tahunan dibiarkan. Kebetulan
beberapa bulan kemarin saya menaruh pupuk untuk yang pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir. Walaupun itu sebenarnya sudah terlambat saya menaruh pupuknya, tetapi efeknya memang berbeda, hasil panennya memang berbeda dengan panen kakao kali lalu. Jadi kebun ini sebenarnya sudah lama tidak terawat, dan untuk ke depan saya akan tetap merawat kebun ini karena cukup membantu untuk menghasilkan uang untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Oke, jadi teman-teman, mungkin itu saja. Di daerah saya sekarang sudah musim pasca panen. Salam sehat, salam sukses semuanya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap semangat.